Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang persamaan termokimia. Ini adalah materi kimia kelas 11 semester 1 ya. Nah, bagaimana penyelesaian atau pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, langsung saja saya mulai. Ada 6 soal ya, ini soal yang pertama. Tuliskanlah persamaan termokimia untuk masing-masing reaksi berikut. Yang A, pembakaran 1 mol gas etena membentuk karbon dioksida dan uap air yang menghasilkan 148 kJ. Oke, yang A dikatanya kan tadi 1 mol gas etena. Nah, molnya itu seperti apa? Ya, molnya itu anggap saja koefisiennya. Jadi etena itu kan C2H4. Dia gas ya. Nah, kalau dibakar kan pasti menggunakan oksigen ya, O2 gas. Nah, hasilnya kan sudah dikasih tahu, CO2 karbon dioksida dan uap air H2O yang gas juga. Nah, katanya delta H-nya itu menghasilkan melepaskan tuh kata yang sama lah ya maknanya ya. Jadi yang melepaskan atau menghasilkan itu min ya. Jadi ini min 148 kJ. Nah, kita tinggal setarakan, jangan lupa dia harus setara reaksinya ya. 2C di kiri maka dikali 2 di kanan CO2-nya. Hanya 4 di kanan kali 2, O-nya jadi 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. Maka di sini 3O2. Oke, itu reaksi yang pertama. Yang B, reaksi antara 1 mol Fe2O3 dengan karbon membentuk besi dan karbon monoksida memerlukan. Nah, tadi menghasilkan, ini memerlukan. Oke, bagaimana bedanya? Perhatikan ya. Fe2O3 katanya tadi juga 1 mol, ya nggak usah ribet-ribet. 1 mol itu anggap aja atau buat aja koefisiennya 1. Fe2O3 itu solid ya. Karbon kan itu C saja ya, dan juga solid. Menghasilkan besi. Besi Fe jelas solid ya. Karbon monoksida CO itu adalah gas. Nah, kalau memerlukan, delta H-nya itu bertanda positif. Nah, jadi kita tinggal melengkapi. Melengkapi apa? Koefisien. Fe-nya 2, di sini kali 2. O-nya 3, di sini 1 kali 3. Nah, C-nya jadi 3, maka di sini pun kali 3. Selesai untuk yang kedua, yang B-nya ya. Yang C, untuk menguraikan 1 mol kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida diperlukan. Nah, memerlukan, diperlukan, dibutuhkan, menyerap. Nah, itu adalah positif ya, endotherm. Kalau menghasilkan, melepas, mengeluarkan, nah itu negatif atau exotherm. Oke, berarti CaCO3, kalsium karbonat itu solid ya. Diuraikan, nah 1 mol berarti koefisiennya 1. CO2, oh sorry, dia mau kalsium oksida dulu ya. Kalsium oksida berarti CaO solid ya, tambah karbon dioksida gas. Nah, tadi memerlukan berarti delta H-nya sama dengan positif 178,5 kJ. Begitu ya cara menuliskan persamaan termokimia berdasarkan ini reaksinya masih dalam bentuk narasi ya. Jadi kita harus membuat rumus-rumus dari masing-masing zatnya. Lanjut nomor 2, ada persamaan termokimia 2SO2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Delta H-nya minus 198 kJ. Nah, ini berarti dia exotherm ya, melepas kalor. Nah, berdasarkan ini tentukanlah A, B, C. Oke, kita mulai. Tapi saya tulis ulang dulu ya. 2SO2 tambah O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya sama dengan min 198 kJ. Untuk yang A, berapa perubahan entalpi delta H-nya jika SO2 yang bereaksi 1 mol? Nah, ini kan yang bereaksi SO2-nya 2 mol. 2 mol melepas 198. Maka untuk 1 mol, delta H-nya ini pasti min 198 bagi 2 saja. Oke, tahu hasilnya ini minus 99 kJ. Ya, tinggal dibagi aja ya.
Yang B, berapa perubahan entalpi delta H juga ya jika SO3 yang terbentuk 20 gram. Ini SO3 yang terbentuk di sini 2 mol. Ya. Jadi SO3 itu yang terbentuk 2 mol dan itu melepaskan atau delta H-nya sama dengan min 198 kJ. Nah, kalau 20 gram, gini dulu deh. Kalau SO3-nya 1 mol, maka delta H-nya ya pasti dibagi 2 juga ya, min 198 bagi 2 atau min 99 kJ. Nah, 20 gram berapa mol? Nah, kita carilah. Jadi NaCSO3 itu sama dengan masanya dibagi MR-nya. S32O16 kali 3, 48 tambah 32, 80. Ini sama dengan 0,25 mol, seperempat ya. Nah, maka delta H-nya ya berarti sama dengan min 99 yang satunya ya, dikali 0,25. Jadi satunya bukan 198-nya ya. Karena 198 itu untuk 2 mol. Untuk satunya. Oke, jadi min 99 dikali 0,25 didapatlah minus 24,75 kilojoule. Lanjut yang C. Perubahan entalpi jika volume yang terjadi 10 liter 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Nah, yang seperti ini kita pakai persamaan gas ideal aja ya. PV sama dengan nRT. Berarti kita tinggal cari mol aja ya. PV per RT ya. P-nya tadi katanya 1 atm. Volumenya 10 liter. R itu tetapan 0,082. T-nya dalam Kelvin 273 tambah 25 berarti 298. Dan ini didapatlah 0,41 mol. Ya mungkin kita berbeda koefisien, berbeda desimal nggak apa-apa lah. Oke. Nah, maka delta H untuk 0,41 ya berarti sama dengan min 99 dikali 0,41 ini. Jadi dapatlah min 40,59 kilojoule. Gitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya cari untuk satu. Ya kan ibaratnya kan kalau satu apel 10.000, maka 2 apel kita bisa hitung, setengah apel kita bisa hitung gitu. Ya, jadi patokannya satu dulu, cari untuk 1 mol dulu. Nomor 3, bagaimanakah tanda delta H pada reaksi berikut, positif atau negatif? Oke. Nah, yang A itu kan H2O menjadi H2O juga, tapi yang cair menjadi gas. Nah, kalau cair menjadi gas itu kan biasa kita katakan penguapan ya. Untuk penguapan itu membutuhkan atau memerlukan yang namanya kalor. Kalau yang membutuhkan ini atau memerlukan ini seperti soal tadi, delta H-nya bertanda positif karena reaksinya adalah reaksi endotherm, di mana H dari produk lebih besar daripada H dari reaktan. Maka HP min HR gitu ya, cara menentukan delta H itu adalah pasti positif. Lebih besar kurang lebih kecil pasti nilainya lebih positif. Jadi positif maksudnya. Oke. Yang B. Ini pembakaran. Pembakaran itu menghasilkan kalor ya, melepas kalor. Delta H-nya udah ketahuan tuh negatif. Nah, jadi di sini ya melepaskan atau apa lagi ya? Menghasilkan boleh, mengeluarkan. Nah, gitulah ya. Yang namanya kalor. Delta H sama dengan negatif. Reaksinya adalah exotherm. Kenapa negatif? Karena H produk lebih kecil daripada H reaktan. Sehingga delta H-nya adalah HP min HR. Tandanya negatif. Lebih kecil, kurang lebih besar. Hasilnya pasti negatif. Oke? Nomor 4. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Ini netralisasi ya, HCl tambah NaOH, asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Delta H-nya minus 54 kJ, artinya melepas kalor, artinya reaksi ini adalah reaksi eksotermik. Gambarkan diagram tingkat energi untuk reaksi tersebut. Oke. Nah, gambarnya saya udah langsung buat seperti ini ya. Ini yang A, gambarnya. Jadi, kita gambar ini ya. Kalau ini energinya, ini
ini reaktannya. Nah, produknya di sini kalau eksoterm, reaktan produk. Jadi reaktannya yang di atas lebih tinggi entalpinya daripada produknya. Nah, arah panah dari reaktan menuju produk. Reaktan menuju produk. Jadi produknya lebih kecil daripada reaktan. Makanya kalau delta H-nya kan produk min reaktan, berarti lebih kecil kurang lebih besar. Hasilnya pasti lebih kecil dari 0 atau negatif. Gitu ya. Inilah gambar diagram tingkat energi untuk reaksi yang ini ya, reaksi netralisasi ini ya, asam tambah basa. Yang kedua, yang B-nya, berapakah delta H jika 100 ml HCl direaksikan dengan 100 ml NaOH 1M? Oke, kalau kita lihat reaksi awalnya, ini semuanya udah 1 mol ya. Ini kan 1 mol nih. Ya, koefisiennya aja lihat gitu. Nah, sekarang diubah atau diganti. Nah, di sini kan HCl-nya sama dengan 100 kali 1 100 milimol. 0,1 mol. NaOH-nya sama ya. 100 kali 1 100 milimol. 0,1 mol juga. Kita buat reaksi dulu ya. HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Berapa delta H-nya kalau dia 0,1 mol gitu. Masih ingat ya, mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mulanya 0,1, 0,1, belum ada. Nah, ini kan habis dua-duanya nih. Ini terbentuk. Habis ya, ini terbentuk. Nah, kita pakai yang air karena konsepnya itu reaksi netralisasi kita menggunakan mol dari air yang terbentuk. Ini ya, jadi H2O-nya yang dicek. Oke. Nah, jadi ini kan 1 mol. 1 mol minus 54 kilojoule. Jadi 1 mol delta H-nya minus 54 kilojoule. Bagaimana kalau 0,1 mol? Ya, simpel aja kan. Berarti min 54 kali 0,1 atau min 5,4 kilojoule. Oke, yang C. Nah, kita lihat lagi nih, keadaannya diubah lagi nih ya. HCl-nya 10 mili kali 1M. Berarti 10 milimol atau 0,01 mol. Sedangkan NaOH 20 ml kali 1M sama dengan 20 milimol. 0,02 mol. Oke, buat reaksi HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Kita mau cek lagi H2O yang terbentuknya. MRS 0,01, 0,02. Nah, ini berbeda ya reaksinya ya, molnya ya. Ini belum ada. Berarti HCl yang habis ya. Reaksi pembatas 0,01, 0,01, 0,01. Habis, turun 0,01, 0,01 terbentuk 0,01 mol. Nah, jadi kita pakai yang H2O punya. Oke. Nah, jadi kayak tadi lagi, 1 mol itu kan delta H-nya minus 54 kilojoule. Maka untuk 0,01 mol delta H-nya ya minus 54 kali 0,01. Berarti berapa nih? Min 0,54 kilojoule. Oke. Nomor 5. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Fe2O3 tambah 3C menghasilkan 2Fe tambah 3CO delta H plus 61 kJ. Berapa delta H-nya kalau besi yang dihasilkan 1 kilo? Nah, ini kan besinya 2 mol. Saya tulis ulang deh. Fe2O3 solid ya, tambah 3C, 2Fe tambah 3CO delta H sama dengan plus 621 kilojoule. Nah, ini kan 2 mol Fe ya. Lihat koefisien ya, perbandingan mol perbandingan koefisien. Jadi untuk Fe sebanyak 2 mol yang terbentuk delta H-nya itu plus 621 kilojoule. Berarti kalau Fe-nya 1 mol, koefisien 1,
Delta H-nya kan berarti dibagi 2 aja ini kan. Atau 300 plus ya. 310,5 kilojoule. Yang ditanya 1 kilo. Nah, Fe saya buat sini deh. Fe ya. Molnya dulu ya. Molnya Fe berarti kan massa dibagi AR-nya ya. Massanya 1 kilo atau 1000 gram ya. Dibagi AR-nya 56. Didapatlah ini sekitar 17,857 mol. Nah, berapa delta H untuk 17,857 mol ini? Itulah yang ditanyakan. Ini ya, 17,857 mol. Maka delta H-nya sama dengan, jadi kita cari untuk 1 ya, patokannya itu kan 1. Kalau satunya segini berarti yang lain itu tinggal kalikan ke dia. Berarti 310,5 kali 17,857 mol. Didapatlah ini sekitar 5544,6 kilojoule. Lagi-lagi ini desimalnya mungkin kita bisa berbeda ya, karena ya tadi faktor desimalnya. Oke. Tapi overall pasti mendekati lah angkanya ini. Last one, terakhir, diketahui persamaan termokimia reaksi pembakaran etana sebagai berikut. Oke, ini dibakar nih etananya, lalu tentukan perubahan entalpi pembakaran 1 mol dan 1 gram. Oke. Saya tulis ulang lagi reaksinya. Jadi memang enak tuh kalau tulis ulang lagi reaksinya. Jadi kayak lebih teliti lah ya. 6H2O, delta H-nya minus 3120. Ini exotherm ya, melepas kalor. Nah, ini adalah pembakaran 2 mol. Oke, maka untuk A, kalau dia 1 mol, ya seperti soal-soal tadi itu aja, maka delta H-nya adalah min 3120 per 2. Atau ini min 1560 ya, kilojoule. Gampang ya. Jadi tinggal bagi 2 aja. Nah, kalau satunya udah dapat, maka yang ditanya berapapun tinggal kalikan terhadap yang 1. Tapi ini 1 gram. Berarti molnya ya, mol C2H6. Ya, berarti massa dibagi MR. Massanya dia minta 1 gram. Dan MR-nya ini kan C12 kali 2, 24. 24 tambah 6, 30. 1/30 mol. Ya, maka delta H untuk 1/30 mol ini adalah min 1560 dikali 1/30. Atau didapat minus 52 kilojoule per mol. Oke, udah selesai. Begitulah ya kurang lebih bagaimana caranya menentukan persamaan termokimia atau mengkutak-katik persamaan termokimia berdasarkan data dan apa yang diminta. Jadi intinya cari untuk 1 mol, baru setelah itu mau dia tanya berapa mol tinggal dikalikan saja. Hati-hati, fasenya harus ada dan koefisiennya harus setara, dan jangan lupa tanda negatifnya itu penting sekali ya, karena itu menentukan dia reaksinya exotherm atau endotherm. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Semoga kalian juga makin kuat lah ilmunya ya bagi yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.